Pemirsa basa-basi, ketika sudah menginjak usia 6 bulan, buah hati Anda sudah mulai bisa menerima makanan pendamping selain ASI. Di antaranya adalah buah-buahan dan sayuran. Namun, tahukah Anda sayur dan buah-buahan apa saja yang baik untuk memenuhi nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan si kecil? Dari jenis buah-buahan yang pertama adalah pisang. Pisang ternyata memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk bayi seperti fosfor, vitamin A, kalium, kalsium, dan juga asam folat. Buah ini sangat membantu penyerapan kalsium pada tubuh bayi dan kalium yang dikandungnya sangat baik untuk perkembangan tulang. Berikutnya adalah jeruk. Seperti yang kita tahu, kandungan utama dalam buah jeruk adalah vitamin C. Selain sebagai antioksidan yang baik bagi tubuh bayi, vitamin C dari buah jeruk juga membantu meningkatkan penyerapan zat besi yang berasal dari makanan lain. Lalu berikutnya ada buah apel. Mengkonsumsi buah apel dapat mendukung sistem kekebalan tubuh dan menjaga fungsi otot dan syaraf. Sedangkan dari jenis sayur-sayuran yang pertama adalah bayam. Kandungan bayam didominasi vitamin B, vitamin C, asam folat, mangan fosfor, mineral kalsium, zat besi, serta vitamin A yang tinggi sangat baik untuk perkembangan otak bayi. Lalu ada labu siam. Sayuran yang satu ini kaya akan fosfor dan kalsium yang bermanfaat untuk pertumbuhan gigi dan tulang buah hati Anda. Berikutnya adalah wortel. Wortel mengandung vitamin A yang cukup tinggi yang sangat baik untuk perkembangan dan kesehatan mata. Berikutnya adalah brokoli. Brokoli mengandung zat kaya akan kalsium dan asam folat. Kandungan asam folat yang terkandung dalam brokoli sangat membantu perkembangan otak si kecil. Dan yang terakhir adalah tomat. Tomat mengandung vitamin C cukup banyak, sehingga sangat baik untuk menjaga imunitas anak serta mempermudah penyerapan zat besi. Itulah beberapa jenis buah dan sayuran yang direkomendasikan untuk menjadi makanan pendamping ASI anak Anda. Selamat mencoba! Nah pemirsa, itu dia tadi kita baru saja melihat tayangan tentang makanan pendamping ASI. Ini balik lagi ngomongin nutrisi anak ya. Jadi setelah fase 0 sampai 6 bulan anak mendapatkan asupan ASI. Kemudian setelah 6 bulan ke atas baru dikasih namanya MPASI, makanan pendamping ASI. Dan tadi kita lihat tayangan tersebut adalah isinya sayur dan buah. Sebelum kita tanya ke dokter, kita nanya ke dua ibu ini. Teteh dulu deh, yang anaknya ini baru mulai MPASI ya Teh ya? Baru mulai minggu ini. Nah lo akhirnya memutuskan makanan yang pertama kali dikenalkan ke Abai apa? Dan pertimbangannya apa? Biskuit. Biskuit? Karena cari yang lebih mudah untuk dicerna kan, soalnya kan baru perkenalan kan. Biskuit, terus kemudian masuk nasi dengan satu macam pilihan sayur. Oh iya, tuh Abai protes tuh. Terus habis itu diselingin sama sore buah gitu. Tapi sayurnya pun masih satu jenis karena pengen nyoba dulu, maksudnya dia sukanya apa gitu, supaya dia juga kenal rasa dulu kan. Kalau langsung dicampur takutnya dia bingung ini rasa apa sebenarnya gitu. Dan katanya juga kalau dipisah-pisah gitu bagusnya adalah kita tahu anak kita reaksinya seperti apa, apakah ada alerginya atau enggak, seperti itu ya dok ya? Ya bisa, dan bisa ketahuan gitu, bisa ketahuan dan si bayinya belajar rasanya gitu. Jadi dia belajar rasa, jenis-jenisnya dia belajar gitu. Tapi kalau dicampur jadi satu biasanya dia akan bingung gitu. Ini rasa apa ya, kok yang itu beda. Jadi kayak pisang campur pepaya dicampur lagi. Kayak mix 3 buah rasanya kan beda dengan yang satu buah. Jadi dia mulai mengenal rasa. Diperkenalkan dan itu harus satu-satu. Sebaiknya seperti itu. Tapi nggak semua buah juga kan, nggak semua makanan juga kan dok ya? Nggak semua. Harus dipilih-pilih ya? Dan disarankan selalu dimulai sayur dulu. Dikenalkan sayur dulu. Karena pada saat kan sayur rasanya biasanya lebih hambar, lebih pahit. Iya, lebih iya. Kalau buah yang duluan, karena buah kan lebih manis tuh. Biasanya mereka akan tetap udah nggak mau lagi ke sayur. Ya. Jadi kalau udah dari sayur gampang ke buahnya. Gitu. Makanya banyak anak-anak yang nggak suka sayur gitu. Akhirnya ini gitu, oh pantesan anakku susah banget sayurnya. Iya. Jadi dulu kalau Poppy merasakan kayak gitu nggak?
Dulu pas MPASI pertama apa? Nah itu dia salahnya buah, dan aku cepet banget untuk kayak nyampurin makanan karena ibu-ibu maunya praktis ya Iya, biasanya biar cepet ya. ya. Terus gizinya tuh pengen kecampur semua, jadi keju, sayur, kentang atau apapun gitu Blok-blok semua di blok situ. jadi satu, jadi tim makanin ke dia, dan untungnya dia nggak ada alergi gitu loh. Jadinya aku asal masukin aja gitu. Kuat berarti dia ya. Pinter Kuat berarti. alhamdulillah. Tapi ya gitu sekarang jadi yang tadi dokter bilang, sekarang makannya pas udah 12 bulan udah mulai agak itu ya. Boleh dimakan, boleh milih malah sekarang gitu. Jadi sebenarnya 4 poin yang paling diperhatikan kalau untuk mulai dari MPASI ya. Yang pertama teksturnya, terus kedua frekuensinya, terus jumlahnya, dan terakhir ada varietas atau kombinasi makanannya. Itu yang paling penting. Oke, jadi bisa dibilang MPASI yang salah nanti bisa menuntun mereka akhirnya jadi picky eater. Iya, bisa seperti itu, dan perkembangan mereka ini kan ada tahapnya tuh. Dari 6 sampai 9, 9 sampai 12, 12 sampai 24 bulan. Nah, 6 sampai 9 itu mereka baru mulai mengenal yang namanya rasa, dan mereka kemampuan oromotorik atau kemampuan mulutnya masih terbatas. Jadi yang harus diberikan kalau tahapannya ya semi cair gitu. Harus semi cair dulu, terus semi lunak, padat. Dan itu ada jangka waktu, Dok? Ada jangka waktunya, biasanya per 3 bulan. Jadi dan ada peraliannya. Dari umur 6 sampai 9 itu rata-rata semi cair. Semi cair itu kalau kita ngambil sendok kelihatan cair, tapi pada saat dimiringkan nggak jatuh cairnya. Jadi kayak Gitu. sulap ya, Dok? Ya, kayak sulap. Cairan magic namanya. Nah, pada saat dia mau pindah ke umur 9 bulan, di 8 bulan udah mulai dikenalkan tuh yang tahapan yang semi lunak gitu atau lunak. Oke, itu ada tahapan-tahapannya. Ada tahapannya. Maaf saya agak kurang konsentrasi karena Abai kayaknya udah siap nyusu ya dari tadi ya posisinya ibu ya. Tapi dia jadi anteng sekarang. Karena dia memang udah jamnya ASI kan. Oh, udah jamnya ASI. Mungkin karena anak laki ya dok ya, maksudnya dia lebih kuat gitu loh. Lebih Ci. kuat. Lebih Anak kuat. laki-laki Itu lebih bukan mitos ya? dari frekuensinya anak laki-laki lebih kuat. Jadi dia kalau bayi perempuan mungkin bisa 3 jam atau 3,5 jam. Dia habis makan tuh bisa 1 jam udah ribut minta ASI lagi gitu. Oke. Tapi berarti emang bener sama anak lu yang Kuat cowok juga banget, gitu. ya kan? Emang Uki juga gitu kan. sedotannya luar biasa emang. Iya. Saya mau tanya deh, misalnya nih kalau perubahan itu si Kanza ini kan susah banget makannya. Terus maunya tuh susu gitu, atau misalnya cemilan-cemilan kayak kentang goreng atau tempe gitu. Sebenarnya tuh asup kita perlu worry nggak sih? Kan Oke. maksudnya sebelumnya kan gizinya tuh yang super duper banyak gitu. Terus sekarang jadi sedikit. Sekarang itu aja. Iya, jadi tergantung pertama tahapan usianya ya. Kalau seandainya kalau ini kan dia udah masuk 1 tahun nih, udah dari 12 berarti dia 12 sampai 24. 12 sampai 24 bulan itu udah seperti makanan kita. Iya. Sebenarnya udah seperti makanan kita, cuman pada saat peralihan itu jangan terlalu yang padat dan keras. Oh, jangan Gitu. drastis gitu ya dok Iya, ya. tapi secara kemampuan mulutnya itu udah rotasi Udah seperti orang oromotoriknya dewasa ya? udah seperti orang dewasa gitu. Cuman harus diperhatikan juga gizinya harus emang benar-benar gizi yang sesuai untuk pertumbuhannya dia. Yang paling penting apa? Protein paling penting, zat besi paling penting. Susu bisa, susu formula juga bisa diselingin karena susu formula juga ada vitamin dan lain-lain yang biasanya mereka lebih suka gitu dengan susu formula. Jadi Jadi nggak lebih apa-apa ya gampang kalau misalnya intake-nya. susu gitu makannya Nah, kurang pun. ini nih baru mau saya tanya nih, kadang-kadangnya orang tua, oh ya udahlah daripada anaknya nggak makan, ya udahlah susu aja deh, nggak apa-apa deh, yang penting dia makan. Iya, karena daripada Iya. kosong. Daripada perutnya. kosong, akhirnya nggak makan beneran deh. Nah kayak gitu gimana tuh? Saya sampai Susu. stres banget loh soalnya Nah, tuh kemarin. stres banget loh nih, Dok. Stres Ya, banget. sebenarnya gini, sebenarnya perlu tricky juga ya dari kita. Jadi mereka akan lebih suka susu karena pertama manis. Iya. Terus biasanya lebih gampang masuknya kalau susu nggak perlu ngunyah. Tapi kan kemampuan ngunyahnya harus selalu dilatih ya. Dan mereka ada yang zat yang nggak ada di susu tapi ada di makanan lain. Dan mereka harus dibiasakan dengan cara seperti apa? Dibiasakan dengan cara ngajak mereka bermain sambil makan gitu. Jadi jangan khusus kamu harus makan bermain stop, jangan gitu. Karena mereka nggak punya main. Oh gitu. Iya. Terus kita trikinya dengan makanan mungkin bisa dimodifikasi dengan warna-warni yang menarik atau bentuk seperti mainan yang mereka biasa mainkan gitu. Soalnya kalau di rumah tuh bener-bener kalau makan dia stay di bangkunya. Iya. Nggak makan nggak boleh turun. Pokoknya gitu. belum selesai makan nggak boleh turun gitu. Iya. Nggak bisa, Masa padahal gitu sih? kemampuan Nggak bisa ya. mereka pengennya main gitu. Jadi trikinya adalah Apa ya dok gitu? nggak masalah Yang selama penting anaknya nggak. asupannya masuk ya. Iya benar, selama anaknya
tidak dalam kondisi tidur ya. Kalau kondisi tidur takutnya tersedak anaknya. Ini jangan-jangan Kanza aktif banget gara-gara Kanza ini kali. Kan Kanza stop ASI katanya di usia 4 bulan. Akhirnya kamu ganti dengan susu formula dan sekarang dia tuh lagi ketagihan banget sama tempe, Dok. Ada tempe. Itu ngunyahnya gimana kan? Dia dari giginya kalau yang di kebetulan. Coba. Tapi kan Nih, tempe katanya, lumayan keras. Ini Kanza ini cuma mau makan tempe doang, Dok. Si Kanza itu bener-bener, Dok, kalau misalnya makan apapun gitu, sayur atau apa, awalnya tuh harus dipancing sama tempe dulu. Misalnya dia udah teralihkan dengan tempe, dia baru masuk sayur, kayak gitu-gitu. Tapi lu harus bersyukur ya Wendy ya, karena dia masih doyan sama tempe. Lu katanya punya tayangan yang soal balita-balita yang doyannya malah makanan yang aneh-aneh. Iya, serem ya. Semoga tidak terjadi. Ya, tapi kan kita nggak tahu juga nih. Nanti kita lihat, kita bahas juga nih. Nih memakan abu rokok. Hah? Di Dusun Cermin Timur Desa Suka Kerta, Kecamatan Cilamayak, Wetan, Karawang. Tuh, seorang bocah kebiasaan suka memakan abu rokok dan sisa pembakaran korek api. Ya Allah. Ngeri ya ini. Jangan ditiru ya, Nak ya. Juga enggak ini ya, Dok. Bocah perempuan berumur 2 tahun merupakan anak pertama. Tidak seperti anak yang lainnya. Nih. Seorang anak berusia 6 tahun hobi minum bensin. Nah, ini obat nyamuk ini. Aduh. Balita doyan makan obat nyamuk bakar. Allahu Akbar. Ini kasusnya sangat-sangat jarang ya, sangat jarang sekali. Tapi dari ilmu kedokteran sendiri itu lebih ke arah psikologis ya gitu. Jadi bukan karena dia malnutrisi. Bukan karena dia ada penyakit atau apa, dia nggak mau makan yang lain gitu. Tapi sebenarnya mungkin ada kesalahan pengenalan makanan di awal. Bisa jadi. Jadi kita kan nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Terus bisa jadi karena informasi yang didapat dari anak ini menerima informasi kalau makanan itu, wah makanan ini kayaknya menarik deh gitu dengan warna. Jadi sebenarnya lebih ke arah faktor psikologis atau kejiwaan anak itu sendiri. Nanti kita bakal bahas lagi, dan setelah satu ini pemirsa kita akan diberikan tips oleh Dr. Rizal bagaimana sih untuk mempersiapkan MPASI untuk anak-anak. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, bahas anak bahas ini.